Hasani Ahmad Said MA yang telah hadir di room Zoom kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya perkenalkan sedikit Ustadz. Ustadz Hasani Ahmad lahir di Cilegon, Banten pada 1982. Beliau merupakan anggota Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang tafsir, dan beliau merupakan doktor termuda untuk ilmu Al-Quran, menjadi program pertukaran pelajar sandwich ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan dari pendidikan kader musafir Pusat Studi Al-Quran, dan ikut serta dalam pendidikan kader ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Beliau juga pernah menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Salafi Nurul Qomar yang sekarang berganti nama menjadi Pondok Pesantren Banu Al-Qomar Cilegon, Banten. Saat ini beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Uskuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Selain itu, beliau juga aktif sebagai penulis lepas dan tetap pada kolom opini pada beberapa koran lokal dan beberapa website, dan juga mengabdi sebagai imam tetap di Masjid Fathullah UIN Jakarta. Beliau juga terlibat aktif dalam dunia dakwah melalui berbagai mimbar, imam, dan sebagai qori di tingkat masjid, instansi pemerintah, kampus, hingga menuju ke Istana Presiden dan Wakil Presiden. Dalam bidang akademik, beliau telah dan akan terus menghasilkan karya-karya ilmiah, baik berupa buku, kontributor tulisan, dan lain sebagainya. Dan tentu bisa kita lihat di sini beliau merupakan seorang yang sudah tidak diragukan lagi track record-nya dalam bidang ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini Ustadz. Tanpa mengulur waktu lagi, kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Zoomiyah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, para pengurus Bintal Islam,
BKF, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, para santri, santriwan dan santriwati, insyaallah ini alhamdulillah anak-anak santri penghafal Quran dari Pondok Pesantren Al-Fath. Wabil khusus yang kami muliakan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, juga Bapak Sekjen dan para pimpinan-pimpinan Kementerian Keuangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang menjelang siang yang mulia ini di hari Selasa tanggal 13 September 2022 ini dalam acara kajian Muharram, penyerahan santunan anak yatim serta pemberian hadiah sekaligus pemberian hadiah kepada para pemenang lomba Muharram Festival BKF Kementerian Keuangan yang alhamdulillah insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di sini para pejabat BKF. Tadi sudah menyampaikan sambutan Bapak Nil Prayoga. Hadir juga Bapak Miftahul Kiram, Bapak Tri, Mas Fadil, MC yang sudah memimpin kita, dan Bapak-Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tema kajian pada kesempatan yang berbahagia ini adalah refleksi hijrah dan kemerdekaan. Syukuri kemerdekaan itu sama saja sesungguhnya mengokohkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tema kita yang akan kita bahas, refleksi hijrah dan kemerdekaan. Meskipun saat ini sudah memasuki bulan Safar ya. Bulan Safar ini bulan kedua setelah bulan Muharram ya, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Safar. Safar itu artinya kosong. Mengosongkan dari apa? Mengosongkan dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Muharram tadi disebutkan oleh pengatur acara kita, oleh MC, bahwa Muharram itu adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, Ashhurul Hurum, yang disebutkan oleh Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan, menjadikan dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan yang agung. 4 bulan haram itu lalu kemudian diberikan tafsiran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan ketiga bulan ini telah kita lalui. Ya, saat ini kita sudah memasuki bulan Safar. Wa Rajabu Mudhar, dan yang satu lagi bulan yang keempat adalah bulan Rajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbuat kebaikan di bulan-bulan haram itu, kata Nabi, maka dia akan diberikan pahala lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat amalan-amalan buruk, Allah juga melipat gandakan balasannya terhadap keburukan yang kita perbuat. Itulah hebatnya bulan haram. Allah lipatkan kebaikan-kebaikan kita, bahkan sangat-sangat dihormati, bukan hanya oleh umat Islam, oleh umat-umat terdahulu, hatta sebelum Islam. Bulan-bulan haram itu mereka menghentikan percekcokan, menghentikan peperangan dan lain sebagainya demi menghormati bulan-bulan haram itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, para santri, santriwan, santriwati yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah bulan Muharram ya, yang di dalamnya ada spirit yang luar biasa. Spirit itu adalah spirit hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua adalah momen penting bertepatan dengan bulan Muharram yang lalu, bertepatan dengan hijrah, refleksi hijrah itu juga ada kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun yang mengambil tema besar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi seolah-olah pasca pandemi kita 2 atau 3 tahun ini Allah memberikan kejutan yang luar biasa, menyatukan dua momentum penting. Yang pertama momentum penting bagi umat Islam yakni hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan momentum penting kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itulah spirit hijrah 1444 Hijriah tahun ini. Subhanallah. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri, santriwan, santriwati yang berbahagia. Ayat yang tadi saya baca itu di surah Al-Baqarah ayat 218 tentang kemuliaan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat tentang hijrah itu. Di surah Al-Baqarah ayat 218, ada juga surah An-Nisa ayat 100, surah Ali Imran ayat 195, surah Al-Hajj ayat 58. Di surah Al-Baqarah ayat 218 yang tadi saya sudah bacakan, kata Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa ulaika wallahu ghafurur rahim. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah menyebutkan 3 tipologi orang yang kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka mau tidak mau kita harus melewati 3 tahap ini. Dan pasti kita semua yang hadir di Zoom ini maupun yang menyaksikan live streaming ini pengen kita mendapatkan rahmat dari Allah. Pernah satu ketika, Bapak sekalian, para santri yang dimuliakan Allah, pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu pesan. Pesan ini sangat-sangat penting. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda ini, kita semua ini masuknya ke surganya Allah itu bukan karena amalan-amalan kita yang banyak itu. Bukan amalan sholat kita, bukan amalan puasa kita, bukan amalan haji kita, bukan amalan-amalan yang lainnya. Lalu terperanjat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa iya ya Rasul, kami sudah ibadah luar biasa, sholat demikian rupa, puasa, haji, zakat, dan seterusnya. Apakah betul itu tidak serta-merta mengantarkan kami ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Betul, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat ini saling memandang dan ada yang berseloroh kepada Rasul. Lalu apa dong amalan yang bisa mengantarkan kami ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, yang mengantarkan kita ini ke surganya Allah adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kasih sayang Allah lah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang berseloroh sahabat, ya Rasul, apakah juga engkau juga termasuk di dalamnya? Apa kata Nabi? Iya, aku pun karena rahmat Allah lah yang mengantarkan aku dan semua umatku ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Melalui ayat ini, melalui pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menegaskan kepada kita bahwa kendati kita sudah beramal saleh, amal saleh itu penting, tetapi amalan-amalan yang kita kerjakan itu bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada 3 tipologi, ada 3 amalan, ada 3 karakteristik yang disebutkan di dalam ayat 218 di surah Al-Baqarah itu yang akan mengantarkan kita semuanya menuju rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Apa tiga karakteristik itu? Tiga pola itu. 3 pola itu adalah yang pertama, kata Allah, alladzina amanu. Yang pertama adalah pastikan kita telah beriman kepada Allah. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisannya dan diamalkan oleh perbuatan kita. Jangan hatinya bilang A, mulutnya bilang B. Lalu pekerjaannya C dan seterusnya. Tidak sinkron. Maka tidak dia mendapatkan rahmat Allah. Tapi orang yang mendapatkan rahmat Allah yang pertama tingkatannya adalah orang yang beriman, ya. Anak-anak santri ini semuanya Masya Allah ya, dalam rangka memupuk terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun semua para pejabat BKF ya, lalu semuanya yang keluarga besar BKF ini juga dalam rangka hadir di majelis Zoom ini dalam rangka juga menjadi memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Agar mendapatkan rahmat Allah, biar kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iman itu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisannya, diamalkan oleh perbuatannya, maka itu tipologi orang yang pertama, tingkatan pertama menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina hajaru. Nah, ini konteks hijrahnya. Jadi menariknya ayat ini, Bapak Ibu sekalian, para santri, santriwan, santriwati yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak atau tidak sedikit orang yang dia berupaya untuk hijrah dulu gitu ya. Urusan imannya masih keteteran nanti dulu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita betulkan dulu, luruskan dulu iman kita, meskipun kata Nabi al-imanu yazidu wa yanqusu, maka itu juga iman kita harus dipupuk. Apa itu al-imanu yazidu wa yanqusu? Iman itu senantiasa fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Lagi pengajian begini Mas Fadil naik imannya, subhanallah ya. Pak Nel subhanallah naik imannya. Mungkin ketika di satu kondisi kita turun lagi karena memang itu sunnatullah, Nabi yang mengatakan. Lagi Ramadan, Masya Allah, santriwan santriwati lagi di pesantren naik imannya, tidak pernah turun, terus naik dan diharapkan kita semuanya begitu ya. Imannya naik terus. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Maka kita harus pupuk terus keimanan. Nah, pengajian yang diadakan oleh Bintal BKF Kemenq ini adalah bagian dari menjaga iman kita. Ya. Imannya sudah baik, kokoh semuanya, sudah lurus. Amantu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa bil qadri khairihi wa syarrih minallahi ta'ala. Iman kepada Allahnya sudah baik, iman kepada malaikatnya sudah baik, iman kepada qada dan qadarnya sudah baik, hari akhirnya sudah baik, ya. Kepada kitab-kitabnya sudah baik. Maka kalau sudah ditata yang ini, baru kita beranjak ke langkah berikutnya adalah walladzina hajaru. Ternyata orang yang berhijrah itu artinya dia melakukan tahap kedua menuju rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Ya. Mengharapkan kasih sayang Allah. Jangan dipahami hijrah itu hanya dari sisi fisik, ya. Berjenggot, lalu meninggalkan amalan-amalan yang dianggap bid'ah dan seterusnya. Bukan hanya itu sudah bagus, ya. Menjalankan sunnah itu sudah bagus. Yang tidak bagus adalah dia sudah mengatakan hijrah lalu kemudian menganggap dirinya paling baik. Ketika bertemu orang lain menganggap dia lebih buruk daripada kita. Memandangnya tidak dengan kasih sayang, itu tidak benar.
Memandang orang lain, pengennya menyalahkan saja. Memandang orang lain dengan kacamata, oh dia akan masuk neraka dan seterusnya. Tidak. Kenapa orang-orang itu ada yang model begitu ya? Karena imannya belum ditata dengan baik. Kalau imannya ditata dengan baik, hijrahnya dia itu senantiasa berpindah dengan yarjuna rahmatullah. Memandang kemaksiatan saja, memandangnya kita dengan kacamata rahmat Allah. Jangankan mau menyakiti orang lain ya. Menyakiti hewan pun kita tahu bahwa hewan itu adalah ciptaan Allah. Menyakiti hewan sama seperti menyakiti Allah. Subhanallah. Menyakiti orang lain tidak mungkin dia akan lakukan, karena sesungguhnya menyakiti orang lain, mendolimi orang lain sama seperti mendolimi Allah. Menyakiti Allah. Subhanallah. Jadi kacamata kasih sayang. Pendengarannya kalimat thayyibah. Ucapannya yang keluar adalah ucapan yang terbaik. Inilah sesungguhnya hijrah. Hijrah itu seakar kata dengan hajara yuhajiru. Orangnya namanya muhajirin. Kalau arti kosakatanya hijrah itu pindah. Pindah. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu sudah hijrah. Tetapi secara istilahi kata para ulama, hijrah itu bagaimana berpindah dari satu kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang baik. Dari kondisi yang sudah baik menuju kondisi yang terbaik. Dari kondisi yang terbaik, bagaimana kondisi hijrah berpindah kita adalah bagaimana mengharap ridho Allah. Wah, ya. Semuanya yang kita kerjakan adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dia lakukan kecuali hanya ini Allah ridho atau tidak. Kalau Allah ridho, kerjakan. Kalau Allah tidak ridho, tinggalkan. Jadi tidak mikir apa-apa. Yang dipikir adalah Allah ridho atau tidak. Ya, maka urutan yang kedua ini setelah iman, lalu kemudian hijrah. Dialah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Dan yang ketiga tingkatannya adalah wajahadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah tingkatan orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang jihad di jalan Allah. Mujahadah itu seakar kata juga jihad. Duduknya kita di sini, di antara padatnya pekerjaan itu juga jihad. Ya, adik-adik ikut Zoom, ikut mendengarkan ngaji saat ini itu juga jihad. Jadi jihad itu tidak selalu dipahami dengan memanggul senjata, tidak. Jihad itu tidak selalu dipahami harus berperang, tidak. Bapak Ibu pergi dari rumahnya untuk bekerja, lalu yang istrinya izin sama suaminya, ya. Lalu kemudian seorang suami juga berangkat kerjanya karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sudah bentuk jihad. Subhanallah. Jadi jangan kira bahwa kita bekerja ini bukan bagian dari jihad. Jihad. Jihad apa? Jihad untuk keluarga kita. Dan sedekah yang terbaik ini untuk khusus saya buka untuk bapak-bapak ini ya. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada istri, kepada keluarga. Itu kata Nabi melebihi daripada pahala-pahala yang lain. Wih, masya Allah ya, subhanallah ya, ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita memaksakan dari yang tidak baik menuju yang terbaik. Kita misalnya malam hari susah sekali bangun malam. Ketika kita paksakan, itulah sesungguhnya sudah jihad, mujahadah. Ya, seakar kata dengan jahadu di sini. Ya. Sholat duhur, di antara padatnya pekerjaan kita kan, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita mau meluangkan waktu ketika sudah Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, tinggalkan aktivitas yang lain, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga jihad. Habis sholat,
memang masih banyak pekerjaan, waktunya mungkin istirahatnya sampai jam 1, tapi duduk sejenak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, membaca 33 kali, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, berapa menit sih? Lalu kita lengkapi dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, membaca itu sejenak itu jihad. Ditambah dengan ayat kursi, subhanallah. Ya, membaca ayat kursi itu sama seperti kita sedang membuat qobliyah ba'diyahnya kita kerjakan. Ya, jaminan masuk surganya kalau ketika kita menjaga membaca ayat kursi setiap habis sholatnya. Menjaga qobliyah ba'diyah sama seperti kita sedang membuat istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setelah sholat kita minimal ya 100 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar semua plus Allahu akbar kabiro dan seterusnya 100 kali semuanya. Itu sama saja seperti kita menjaminkan diri kita kepada Allah untuk Allah cukupkan segala sesuatunya. Kita selipkan di antara padatnya kegiatan kita untuk sholat duha 2 rakaat ya tanpa mengurangi pekerjaan kita. Subhanallah, itu juga jihad ya, itu juga jihad. Subhanallah, mengurangi untuk ngomongin orang lain itu juga bentuk jihad ya. Memaksakan diri untuk menyedekahkan yang kita punya itu juga bentuk jihad. Jadi bentuk jihad itu luar biasa. Jahadu fi sabilillah, maka amanu wahajaru wajahadu, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, itulah kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, dialah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, bahagia di dunia, bahagia jaminannya surga di akhirat. Subhanallah, subhanallah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kendati dosa kita terlalu banyak, kalau kita mau menghitungnya laksana pasir di lautan, saking banyaknya. Laksana buih di deburan ombak, saking banyaknya. Tapi meskipun demikian kita tetap memohon ampun, istighfar kepada Allah. Ya. Di surah An-Nisa ayat 100 misalnya, Allah menjamin rizki kita. Allah menjamin rizki yang luas, pahala yang banyak bagi orang-orang yang melakukan hijrah. Apa tadi? Hijrah itu perpindahan yang tidak baik kepada yang terbaik. Hijrah itu artinya berpindah dari yang tadinya Allah tidak ridhoi pekerjaan amalan kita menuju bagaimana Allah ridhoi atau tidak. Maka orang yang begitu digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah, orang yang berhijrah di jalan Allah, orang yang berhijrah mujahadah tadi, 3 karakter tadi ya, iman, hijrah, jihad, iman, hijrah, jihad, iman, hijrah, jihad, iman, hijrah, jihad. Orang yang begitu kata Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Maka orang yang mendapatkan, orang yang melakukan 3 hal tadi ya, melakukan 3 hal tadi, maka subhanallah, muraghaman katsiran wasa'ah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Allah berikan kepada mereka di muka bumi ini, di tempat hijrahnya, rizki yang luas, rizki yang banyak. Muraghaman katsiran wasa'ah. Ini kesulitan-kesulitan Allah atasi. Sulitnya hutang, banyaknya hutang, Allah yang nanggung.
Kebutuhan-kebutuhan kita Allah yang menjamin. Subhanallah. Itu hebatnya. Dan ayat ini di ayat ini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau kita sudah berikrar demikian, berikrar yang demikian luar biasanya, ya. Andai kita kemudian wafat, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Kebaikan-kebaikannya tetap mengalir. Ya Allah, ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini tuh dulu ada orang yang begitu sudah pada hijrah, ini sudah pada jalan, ya, sudah pada jalan, karena dia sakit, karena dia tidak bisa jalan saja susah. Lalu tetapi dia tetap memaksakan diri, ya, memaksakan diri tetap ingin menyusul Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Di pertengahan jalan, belum sampai ke Madinah, wafat dia. Maka orang yang demikian, dia tetap dihitung pahala hijrahnya, ya, dan dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sama seperti ayat 218 tadi, ya. Allah menutup di akhirnya wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat 100-nya Allah juga menutup dengan wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Di surah Ali Imran, subhanallah, orang yang melakukan hijrah maka dihapus dosa-dosanya dan dimasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicek nanti di surah Ali Imran ayat 195. Di surah Al-Hajj-nya, subhanallah, orang yang meninggal dalam kondisi hijrah, ya, posisi pengen baik terus, ya, maka akan diberikan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di dalam surah Al-Hajj ayat 58. Demikianlah spirit hijrah itu, ya. Spirit hijrah itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit hijrah itu coba kita kaitkan dengan konteks kemerdekaan, ya. Subhanallah, ya. Tadi kita sudah banyak bahas tentang bagaimana konteks hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi berhijrah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan, ya, kemerdekaan, ya, sekarang bulan September, ya, kita sudah tinggalkan bulan Agustus, begitupun sekarang sudah bulan Safar, sudah kita tinggalkan Muharram, ya. Poin pentingnya hijrahnya Nabi dan kemerdekaan Republik Indonesia itu mengajarkan kepada kita ini arti kebebasan, arti kesetaraan, arti penghapusan dari segala belenggu keterbelakangan. Ya, Istiqlal itu, Masjid Istiqlal itu, Istiqlal itu kemerdekaan. Ya. Jadi bagaimana kita membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari keterbelakangan, ya. Bagaimana kita ini hidup setara, ya. Ya. Mengajarkan kepada kita untuk kebebasan dalam segala hal, ya. Bebas dari belenggu jahiliyah, bebas dari belenggu syaitaniyah, bebas dari belenggu hayawaniyah, bebas dari belenggu malasnya ibadah, bebas dari belenggu belenggu kemaksiatan termasuk di dalam. Nah, maka hijrah dan kemerdekaan mengajarkan kebebasan semua dari sifat-sifat buruk tadi, sifat sayyi'ah itu. Maka saya tadi sedikit menyinggung tentang bulan Safar. Safar itu artinya kosong. Ya, kalau kita kaitkan dengan sisi sejarahnya, kenapa disebut kosong? Karena tadi di bulan-bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka lebih senang hidup di rumahnya.
menyarungkan pedangnya karena memang mereka tidak mau untuk melakukan peperangan di bulan haram, sangat mulia sekali. Nah, begitu bulan haram sudah selesai, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tiba ke Safar, maka mereka melakukan perjalanan lagi, mereka melakukan peperangan lagi, meninggalkan rumahnya lagi untuk berbisnis dan seterusnya. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Nah, seperti itulah hijrah dan kemerdekaan. Nah, maka kalau kita lihat di sejarah itu ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di momentum hijrah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu di Makkah 13 tahun Rasulullah terintimidasi, tersakiti, tapi Rasulullah tetap berjalan di rel yang sama, li'i'la'i kalimatillah, sama seperti bangsa kita, meskipun 350 tahun terjajah ya, oleh penjajahan Belanda dan lain sebagainya. Ya, itu kan waktu yang panjang sekali. Begitu kemerdekaan, maka semua berdaulat ya, adil, makmur kita ciptakan. Sama seperti Rasulullah ketika meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Madinah itu tamadun, civil society, dan di Madinah sudah masyarakat yang majmuk, berasal dari berbagai suku, berbagai kabilah. Ada kaum muslim, ada non-muslim, ada kaum muhajirin, kaum ansor, ada kaum minoritas, ada kaum mayoritas. Tapi Nabi menyetarakan semuanya, tidak membeda-bedakan. Dan ketika Islam terkuasai pun, Nabi juga tidak membumi hanguskan orang-orang yang dulu memusuhi Islam. Bahkan ketika Rasulullah pada Fathu Makkah itu, Fathu pembebasan Makkah itu, subhanallah, ya, membawa 10.000 pasukan, kemenangan umat Islam. Ketika dari Madinah ingin balik lagi, pengen lihat kampung halamannya ke Mekah, tersebar isu Rasulullah akan membalas dendam. Rasul akan menghanguskan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sampai di Mekah, di kampung halamannya, siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Ya, maka itulah Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spirit hijrah dengan spirit kemerdekaan itu sesungguhnya memiliki makna yang luar biasa, ya, memiliki makna yang luar biasa. Dan bulan Muharram dikenal dengan bulan yatim karena subhanallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana wa kafilul yatim, saya dengan yatim itu jalan begini di surga itu begini posisinya, dekat sekali ya, sangat dempet sekali, sambil Rasul memunculkan tangannya, ana wa kafilul yatim. Ya, subhanallah. Nah, maka di momentum Muharram festival ini, mari kita syukuri kemerdekaan, mengisi kemerdekaan tentu dengan menjadi warga negara yang baik, ya, taat pajak, ya, itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan, lalu tidak membuat onar, tidak menyebarkan hoax, ya, saling rukun antara sesama, baik antar agama maupun lintas agama, ya. Soal agama Nabi sudah menegaskan dengan jelas lakum dinukum waliyadin, ya, tetapi tetap Nabi pun sangat toleran terhadap agama, baik sesama agama pun apalagi sesama agama maupun yang selain agama, ya. Tidak menghancurkan semua itu. Nah, maka itu semuanya demi mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi terjaminnya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu Mas Fadil, mudah-mudahan memberikan manfaat
dari spirit hijrah dikaitkan dengan spirit kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada Mas Fadil, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Hasani Ahmad atas materi yang telah disampaikan. Mungkin sedikit saya highlight Ustadz, mohon koreksinya dari materi yang telah disampaikan Ustadz. Jadi hikmah dari bulan Muharram dan kemerdekaan ini sangat luar biasa, di mana terdapat 3 tingkatan hijrah yang akan dirahmati Allah. Yang pertama yaitu beriman, kemudian hijrah itu sendiri, dan juga jihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah. Yang tentunya ini dapat dimaknai dengan aktivitas belajar, mempelajari ilmu-ilmu agama, kemudian bekerja, aktivitas kita sehari-hari untuk menafkahi keluarga, dan Allah menjanjikan rahmat dan rezeki yang luar biasa bagi orang yang dapat berhijrah sepenuhnya dari hal yang sebelumnya kurang baik ke hal-hal yang lebih baik ke depannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon izin Ustadz, kita ada beberapa pertanyaan di kolom chat, dan juga bagi Bapak Ibu yang yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz, dapat juga menggunakan fitur raise hand untuk menanyakan langsung kepada Ustadz pertanyaannya. Mohon izin Ustadz, saya mulai dari kolom chat dulu. Sudah ada pertanyaan dari Mas Bagus Rosyid. Izin tanya Ustadz, kenapa bulan Muharram identik dengan santunan yatim? Dan apakah santunan yatim di bulan-bulan lain juga mendapatkan keutamaan sebagaimana bulan Muharram? Dan juga tadi ada sedikit pertanyaan yang sedikit terkait Ustadz, titipan pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih tuntunan dari tuntunan atau contoh yang ada pada zaman Rasulullah, santunan kepada yatim itu pada bulan Muharram, Ustadz. Mohon izin, mungkin pertanyaan itu dulu, Ustadz, dipersilahkan. Iya, yang pertama terkait dengan bulan Muharram adalah bulan yatim, ya. Yang pertama, Muharram itu atau bulan Muharram itu adalah spiritnya adalah spirit hijrahnya Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Muharram itu bagian dari bulan-bulan yang dimuliakan. Dalilnya tadi di surah At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bukan hanya bulan Muharram, tetapi ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada Rajab. Ya. Lalu kenapa dikaitkan, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, dikaitkan dengan konteks yatim, ya, konteks yatim, dan bagaimana pemeliharaan yatim atau santunan yatim seperti dulu Rasulullah SAW. Yang paling populer itu tadi sudah saya singgung hadisnya, ana wa kafilul yatim. Ya, kalau Anda ingin berkumpul bersamaku di surga, kira-kira Rasulullah SAW demikian mengatakan kepada kita, maka santuni yatim, santuni yatim, santuni yatim. Bahkan Rasulullah secara tegas mengatakan, ana wa kafilul yatim. Aku ini posisinya dengan anak-anak yatim itu ya begini, saking dekatnya di surganya. Maka orang-orang yang menyantuni yatim, maka dia sesungguhnya akan dekat juga denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara tegas di dalam surah Al-Ma'un, ya. Subhanallah, ya. Kalau ini sangat-sangat tegas bahwa orang-orang yang menghardik anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Satu di antara orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Dulu ada orang yang kaya raya, ya, setiap minggunya itu bagi-bagi harta. Begitu anak yatim datang, ente ini datang-datang bukannya dikasih itu
dia menyembelih hewan untuk hanya dimakan saja. Begitu anak yatim datang, bukannya dikasih malah dihardik ya. Maka teguran kepada orang yang kaya tadi Allah tegur dengan hadirnya atau turunnya surah Al-Ma'un tadi. Ya, surah Al-Ma'un tadi. Lalu selain itu, bagaimana praktik menyantuni anak yatim di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang disebutkan oleh Allah uswatun hasanah. Ya, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlaq. Akhlak Rasul itu diantaranya adalah menyantuni anak yatim. Atau di hadis yang lain ketika Aisyah ditanya begitu hebat Rasulullah, pribadi yang hebat, pribadi yang mulia, pribadi yang penuh dengan uswah hasanah. Ya, apa sih rahasianya? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasul, ya ikutilah seperti Al-Quran, itulah akhlak Rasul. Nah, praktik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat untuk sholat Id, ya, sholat Id. Rasul mendapati ada seorang anak yatim yang dia menangis karena bapaknya syahid di jalan Allah, ya, bapaknya sudah wafat. Apa yang terjadi? Rasulullah ambil itu anak, dibawa ke rumahnya, dimandikan, dikasih pakaian yang bagus, diberi makanan yang terbaik, bahkan diangkat menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini menyantuni cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, beberapa riwayat mengatakan orang yang praktik Rasulullah adalah ketika menyantuni yatim dia pegang kepalanya. Itu bagian dari kasih sayang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Apakah ada model-model sekarang? Ya, jangan dipahami secara letterlek memahami hadis tadi itu tentu. Ya, tidak memahami letterlek. Silakan boleh dengan cara santunan, boleh dengan bahkan ada riwayat yang lain. Kalau ingin melihat surga di dunia maka gampang caranya. Caranya bagaimana? Lihat di rumah itu ada anak yatim atau tidak. Ya, begitu. Jadi caranya boleh berbagai macam cara. Yang penting poinnya adalah bagaimana menyantuni anak yatim. Ada yang model sekarang ini bulan Muharram, ya. Apakah identik dengan bulan Muharram? Tidak selalu juga. Ada di bulan Ramadan kan banyak juga yang menyantuni. Ada yang ketika ulang tahun apa misalnya. Ada momentum tertentu, silakan momentum semua momentum itu baik. Nah, semua bulan itu baik, semua hari insya Allah semuanya baik, ya. Ya, hanya saja memang di Indonesia seolah-olah menjadi tradisi yang harus di bulan Muharram, padahal tidak juga harus begitu. Wallahu a'lam bishawab, begitu Mas Fadil. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya, semoga kita semua bisa senantiasa diberikan kemampuan ya Ustadz untuk bisa memuliakan Amin ya Rabb. anak yatim di sekitar kita. Selanjutnya Ustadz ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Miftahul Kirom dari Pak Nugi. Izin saya bacakan. Ustadz izin tanya, untuk dapat menstabilkan keimanan biar tidak terlalu fluktuatif negatif, selain pengajian yang Ustadz sudah sampaikan tadi, untuk kehidupan sehari-hari di kantor kira-kira seperti apa Ustadz? Terima kasih. Baik, ada potongan ayat yang ingin saya sampaikan dalam rangka menjawab dari pertanyaan tadi, dan satu potongan hadis Rasulullah, meskipun pendek tetapi ini insya Allah mudah-mudahan mengena asal kita mau mengamalkan. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ini sudah hafal semua ayat kita. Setiap kita kita biasa bawakan dalam sholat kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan fujur, keburukan. Wa taqwaha, sekaligus Allah mengilhamkan takwa, kebaikan. Maka kalau kita ingin terus fluktuatif, ya, ketika kita ingin naik terus imannya, al-imanu yazidu wa yanqusu, tadi iman itu memang fluktuatif, tapi ketika ingin naik iman kita terus, maka ambil ilham dari Allah, taqwaha, ya.
Ketika ada bisikan telinga kanan, oh ini baik. Telinga kiri, oh jangan kerjakan, dan seterusnya. Ya, sementara bisikan malaikat, ayo sholat tepat waktu, ayo santuni yatim. Di sebelah kiri setan membisikkan, jangan, habis uangnya, dan seterusnya. Nah, ketika fa'alhamaha fujuroha, kita mengerjakan keburukan, maka iman kita sedang tidak stabil itu. Ya. Bagaimana dengan cara yang lain? Ya tentu menghadiri majelis-majelis ilmu model ini adalah bagian dari menaikkan iman kita. Sedang sholat naik iman kita. Perbaharui wudhu itu imannya naik kita. Puasa itu juga akan menaikkan iman kita. Ya. Bagaimana tidak? Orang yang berpuasa itu menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Oh, saya lagi puasa. Ana shaim. Dan hadis yang pendek yang lainnya yang ingin saya sampaikan, istafti qalbak. Ketika ada keraguan, ini boleh atau tidak? Ini Allah ridho atau tidak? Yang gampang adalah tanpa meminta fatwa kepada siapapun. Fatwa itu karena ada pada diri kita sendiri. Kata Rasul, istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu, kepada nuranimu. Kalau kata hati nurani, jangan kerjakan, ini nggak baik. Maka ikuti hati nurani. Kalau kata hati nurani, kerjakan, ini pekerjaan yang baik. Maka kerjakan. Itu. Begitu Pak Fadil. Tadi ada yang mau raise hand gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau masih ada waktu. Ini ada satu lagi, mungkin terakhir Ustaz, karena kita menjelang zuhur. Silakan. Dari Mas dulu, silahkan Mas di unmute. Iya, makasih Mas Fadel, Ustaz Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz, saya ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Mungkin agak sedikit di luar konteks tema kajian kita, Ustaz ya. Cuma ini sebenarnya cukup relate dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu, Ustaz. Apalagi kita semua kan sedang bekerja di DKF, Kementerian Keuangan gitu, Ustaz ya. Saat ini mungkin kita sedang menghadapi fenomena yang sering lagi dibahas dan ramai adalah masalah kenaikan harga-harga barang gitu, Ustaz ya. Nah, salah satunya BBM gitu misalnya, Ustaz ya. Nah, saya boleh tahu Mas, kira-kira waktu zaman Rasulullah dulu gitu ya, kalau kita konteks sirah dulu, ketika Rasul dan para sahabat juga pasti kan menghadapi konteks perekonomian yang fluktuatif gitu, naik turun gitu. Ada kondisi mungkin di mana juga terjadi yang namanya kondisi harga barang naik. Nah, itu dulu penyikapan di zaman Rasulullah itu seperti apa, Ustaz ya? Apalagi konteksnya dulu juga kan mayoritas adalah para wirausaha gitu, pedagang gitu, Ustaz ya, di zaman Rasulullah, profesinya seperti itu, Ustaz. Itu yang mau saya tanya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Galuh Wibowo. Pak Galuh, luar biasa nih pertanyaannya. Yang terberat dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam konteks hijrah ya, dalam konteks hijrah, dalam konteks dakwah Rasul itu pernah diembargo secara ekonomi oleh kaum kafir Quraisy. Wah, itu luar biasa dijelaskan di dalam sejarah itu. Tidak bisa makan karena semua akses ekonomi tidak bisa masuk ke umat Islam ketika itu. Pasokan pangan, pasokan yang lain-lain sehingga kelaparan. Nah, kalau mereka memang tingkatannya tingkatan sahabat, Pak Galuh ya. Sahabat itu sami'na wa ata'na sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan itu ya, semangat hijrahnya, semangat jihadnya itu para para sahabat itu, Khalifah 4 misalnya, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Utsman bin Affan itu bukan hanya separuh dari hartanya dia berikan semua, ya, tetapi semuanya jangan, kata Rasul, sisakan buat keluargamu. Begitupun sahabat-sahabat yang lain ya, dalam satu peperangan itu begitu. Nah, semangat spirit itu mestinya berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam syair di Kiai Hasyim Asy'ari itu, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman sesungguhnya. Ya tentu kondisi-kondisi saat ini berbeda dengan kondisi-kondisi saat dulu Rasulullah SAW yang imannya itu full gitu, bukan hanya 100% tapi bisa jadi 1000% imannya sahabat itu. Pokoknya yang dikatakan oleh Rasul
ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan, semua yang disandarkan kepada Nabi, baik Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi, ketetapan Nabi, mereka sami'na wa ata'na. Nabi sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara sekaligus. Ya, mestinya model inilah ya. Karena memang Nabi memiliki 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq benar ucapannya, nggak pernah mencela-mencela. Amanah, Masya Allah soal amanah. Tabligh, menyampaikannya dengan tutur kata yang indah, akhlakul karim. Fatonah, memang cerdas. Nah, idealnya pemimpin kita ini memiliki 4 karakteristik ini, sehingga ya semua bangsa dan negara, kalau memang kondisinya tidak baik, maka masyarakatnya, kita semua ini berjihad, ya, semua membantu. Seperti itulah konteks dalam konteks kemerdekaan. Kerajaan yang tersebar di Nusantara ini rela memberikan emasnya untuk bangsa dan negara. Rela nyawanya dipertaruhkan untuk bangsa dan negara. Kalau sudah berbicara tentang bangsa dan negara, apapun, jangankan harta benda kita, diri kitanya pun siap kita korbankan. Wah, seperti itulah dalam konteks Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang memiliki 4 karakteristik siddiq, amanah, tabligh, fatonah tadi. Mudah-mudahan ini kita juga bisa terapkan dalam konteks bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi mungkin sedikit saya ambil kesimpulan, kita sebagai yang menjalankan peran di pemerintahan, di Kementerian Keuangan, bagaimana kita bisa menjalankan tugas dengan amanah, dengan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagai bentuk jihad kita juga, sebagai refleksi dari kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Baik Ustadz, mungkin karena keterbatasan waktu, sudah menjelang waktu zuhur, kita batasi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Mohon izin untuk menutup tausiahnya Ustadz. Mohon izin untuk berkenan memimpin doa penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mari menyempurnakan kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita awali doa ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Kita tunjukkan khusus untuk kebaikan bangsa dan negara kita ini, terjauh dari segala mara bahaya, terjauh dari sifat-sifat tercela, terjauh dari keburukan-keburukan, sehingga bangsa dan negara kita ini aman, damai, sejahtera, dan mudah-mudahan senantiasa rukun selalu, dan diberikan negara yang tentunya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari ini, di hari Selasa ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di Muharram, di acara Muharram Festival,
dengan tema syukuri kemerdekaan, kokohkan iman dan takwa ini, kami berkumpul di majlis yang mulia ini yang diadakan oleh Bintal Islam, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikan kami keberkahan di acara ini ya Allah. Berikan kami rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami, para pemimpin kami, para pejuang-pejuang kami, agar terus menebar kebaikan-kebaikan sehingga bangsa kami senantiasa diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Terimalah semua amalan-amalan kami, ibadah kami, salat kami, puasa kami, zakat kami, dan semua jihad-jihad kami yang kami kerjakan semuanya. Mudah-mudahan Engkau ridha ya Allah. Berikan rahmat-Mu, cucurkan rahmat-Mu, ganti dosa-dosa kami dengan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad yang telah memimpin doa dan juga membawakan tausiahnya kepada kita semua pada pagi hari ini. Baik Ustadz, setelah ini kita akan melanjutkan pada agenda berikutnya, yaitu pengumuman lomba pegawai dan anak-anaknya dalam rangkaian Muharram Festival. Apabila Ustadz ada agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom, namun kami juga akan sangat senang apabila Ustadz bisa mengikuti hingga akhir Ustadz. Baik, syukran. Kita lanjut ke Bapak Ibu ke Allah